Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tanggung jawab sosial, masalah hukum, mengelola keragaman, dan tantangan karir. Anggotanya ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rizal, dan juga Sepia Alpiona Rossi. Pengantar. Pelatihan dan pengembangan harus membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis mereka, menghasilkan keuntungan, dan untuk perusahaan publik, keuntungan positif bagi pemegang saham. Pemangku kepentingan penting lainnya termasuk masyarakat lokal dan karyawan yang juga dapat memperoleh manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu memperbaiki masyarakat di mana mereka berada dengan melindungi lingkungan, mendukung kegiatan budaya, dan membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya itu masalah hukum dan pengelolaan kerja yang universe di rumah dan luar negeri. Yang pertama, gagal memberikan pelatihan atau memberikan pelatihan yang tidak memadai. Yang kedua, menimbulkan cedera karyawan selama aktivitas pelatihan. Yang ketiga, menimbulkan cedera pada karyawan atau orang lain di luar sesi pelatihan. Yang keempat, pelanggaran kerahasiaan atau fitnah, lalu mereproduksi dan menggunakan materi berhak cipta di kelas pelatihan tanpa izin, lalu mengecualikan wanita, minoritas, dan lansia dari program pelatihan, gagal memastikan perlakuan yang sama dalam pelatihan, mewajibkan karyawan untuk menghadiri program pelatihan yang mungkin dianggap menyinggung, mengungkap informasi diskriminatif selama sesi pelatihan, dan mengomunikasi training. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam persiapan lintas budaya. Yang pertama, kompeten di bidang keahliannya. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal di negara tuan rumah. Yang ketiga, fleksibel, toleran terhadap ambiguitas, dan peka terhadap pemberdayaan budaya. Yang keempat, termotivasi untuk sukses, mampu menikmati tantangan bekerja di negara lain dan mau belajar tentang budaya, bahasa, dan adat istiadat negara tuan rumah. Dan yang terakhir, didukung oleh keluarga. 3 fase yang akan dilalui, yaitu fase prakeberangkatan, fase di lokasi, dan fase pemulangan. Selanjutnya, tantangan karir yang menghadapi kantor kerja multigenerasi. Jenjang karir adalah urutan posisi pekerjaan yang melibatkan jenis pekerjaan dan keterampilan serupa yang dilalui karyawan di perusahaan. Jenjang karir membantu perusahaan menawarkan pilihan karir kepada karyawan mereka, yang membantu mereka membuat pilihan pekerjaan yang paling sesuai dengan situasi kehidupan mereka. Jalur karir vertikal. Ada beberapa kategori, yaitu yang pertama, kategori direktur pemasaran. Di dalamnya itu mengarahkan, merencanakan, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran beberapa produk atau lini produk. Selanjutnya kategori manajer senior, yang di dalamnya mengelola perencanaan dan arahan semua program pemasaran untuk produksi dan lini produk tertentu. Selanjutnya manajer kategori, yang di dalamnya membantu dalam pengembangan, pelaksanaan, dan pelacakan program pemasaran untuk produk tertentu atau jalur program dengan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data pemasaran. Lalu selanjutnya kategori analisis pemasaran, yang di dalamnya melakukan pemasaran di bawah pengawasan, mengaudit data, dan melakukan analisis kesenjangan. Selanjutnya ada jalur horizontal. Jalur karir horizontal menunjukkan bahwa seorang karyawan dapat berpindah dari manajer akun utama ke pekerjaan yang berbeda, karena mereka berfokus pada kategori atau produk tetapi memiliki tanggung jawab manajerial yang serupa. Dari pengembangan produk, karyawan perlu dipromosikan ke peran manajer menata dagangan yang membutuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab tambahan seperti mengembangkan rencana dan strategi. Selanjutnya jalur karir ganda. Dalam jalur karir ganda yang efektif memiliki beberapa karakteristik.
Yang pertama, gaji, status, dan insentif untuk karyawan teknis lebih baik dibandingkan dengan manajer. Yang kedua, gaji pokok kontributor individu mungkin lebih rendah daripada manajer, tetapi mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan total kompensasi mereka melalui bonus. Selanjutnya, jalur karir kontributor individu tidak digunakan untuk memuaskan karyawan yang berkinerja buruk dan tidak memiliki potensi manajerial. Dan yang selanjutnya, kontributor individu diberi kesempatan untuk memilih jalur karir mereka. Perusahaan menyediakan sumber daya penilaian seperti tes psikologis dan umpan balik perkembangan. Daur ulang karir. Daur ulang melibatkan pengubahan aktivitas kerja utama seseorang yang dibangun di bidang tertentu. Daur ulang disertai dengan eksplorasi ulang nilai, keterampilan, minat, dan peluang kerja potensial. Job hopping. Job hopping mengacu pada karyawan yang berganti pekerjaan, biasanya antar perusahaan, setiap 2 hingga 3 tahun. Job hopping lazim saat ini, terutama di kalangan generasi X dan milenial, karena lebih banyak karyawan yang memandang diri mereka sebagai agen bebas yang harus secara aktif mengelola karir mereka sendiri. Mengatasi kerugian kerja. Mengatasi kehilangan pekerjaan adalah masalah karir utama karena meningkatnya penggunaan perampingan untuk menangani kelebihan staf akibat restrukturisasi perusahaan, merger, akuisisi, dan pengambil alihan. Kehilangan pekerjaan juga menyebabkan stres dan mengganggu kehidupan pribadi karyawan yang di PHK. Dari sudut pandang manajemen karir, perusahaan dan manajer memiliki 2 tanggung jawab utama. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk membantu karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa yang selamat dari PHK atau karyawan yang tersisa tetap produktif dan berkomitmen pada organisasi. Memenuhi kebutuhan pekerja tua. Sosialisasi prapensiun. Sosialisasi sebelum pensiun adalah proses membantu karyawan bersiap untuk keluar dari pekerjaan. Ini mendorong karyawan untuk belajar tentang kehidupan pensiun, merencanakan sumber daya keuangan, perumahan, dan perawatan kesehatan yang memadai, dan membentuk ekspektasi yang akurat tentang pensiun. Kepuasan karyawan terhadap kehidupan setelah pensiun dipengaruhi oleh kesehatan, perasaan tentang pekerjaan, dan tingkat optimisme mereka. Sosialisasi prapensiun atau perencanaan pensiun dapat membantu karyawan untuk tidak dipaksa kembali bekerja karena perencanaan keuangan yang buruk. Pensiun. Pensiun melibatkan meninggalkan pekerjaan dan peran pekerjaan dan melakukan transisi ke dalam kehidupan tanpa pekerjaan. Bagi sebagian karyawan, pensiun melibatkan transisi dari pekerjaan dan perusahaan mereka saat ini, mencari pekerjaan penuh atau paruh waktu di tempat lain, atau mendaur ulang ke karir lain. Program pensiun dini. Program pensiun dini menawarkan keuntungan finansial bagi karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Program-program ini biasanya ditawarkan saat perusahaan berusaha menekan biaya tenaga kerja tanpa harus memberhentikan karyawan. Manfaat finansial biasanya mencakup sejumlah uang dan persentase gaji berdasarkan masa kerja. Manfaat ini bisa sangat menarik bagi karyawan, terutama mereka yang sudah lama bekerja di perusahaan. Persyaratan untuk pensiun dini biasanya didasarkan pada usia dan masa kerja. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.